Nah, ini anak-anak, Bu Delina sudah sisipkan ada PowerPoint yang akan kita pelajari hari ini, yaitu adalah budaya hidup sehat. Nah, ini hidup sehat menurut kitab suci Weda. Anak-anak, secara umum hidup sehat itu dapat diartikan sebagai hidup yang terbebas dari segala problem, baik itu dari masalah mental atau rohani maupun jasmani atau fisik. Di mana anak-anak, banyak orang yang secara jasmani memiliki tubuh yang sehat dan baik, namun kondisi rohani mereka sangatlah memprihatinkan. Di mana konsep sehat menurut WHO adalah merupakan suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental, dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit. Sehingga makna kesehatan secara umum adalah merupakan keadaan sehat baik dalam keadaan hal fisik maupun mental serta sosial. Nah, konsep pengertian sakit sekarang. Sakit dari beberapa ahli kesehatan antara lain adalah mengungkapkan suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan di mana fungsinya terganggu atau menyimpang. Sakit adalah ketidakseimbangan dari kondisi normal tubuh manusia, diantaranya sistem biologis dan kondisi penyesuaian tubuh itu sendiri. Nah, jadi anak-anak, kesehatan itu amatlah penting anak-anak untuk meraih kebahagiaan hidup. Syarat utama seseorang dapat menikmati kebahagiaan ini adalah salah satunya adalah kesehatan secara jasmani dan rohani. Budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda. Tadi hidup sehat, sekarang budaya hidup sehat. Budaya hidup sehat yang ada dalam ajaran agama Hindu ini anak-anak tertuang di dalam sastra Weda, yaitu di dalam bagian Ayurveda. Nah, di mana Ayurveda ini adalah pengobatan tradisional yang berasal dari India. Yang dimana juga anak-anak Ayurveda ini mengajarkan tentang teknik operasi, tanaman obat, terapi aroma, warna, dan gaya hidup sehat. Nah, anak-anak, pengobatan Ayurveda ini menggunakan ramuan herbal atau tanaman yang ada di lingkungan kita. Itu anak-anak ya. Nah, aspek kehidupan manusia yang tidak lepas dari pengaruh kemahakuasaan Tuhan anak-anak, dalam ajaran agama Hindu itu ada dua aspek, yaitu aspek skala dan niskala, nyata dan tidak nyata. Yang dimana aspek skala ini adalah sesuatu yang jelas dan langsung dapat dilakukan melalui hasil berpikir, yang juga menghasilkan emosi dan perilaku, kemudian dapat dirasakan melalui panca indera. Sedangkan aspek niskala ini mengandung keyakinan pada ajaran agama yang mempengaruhi ketentraman batin yang tidak terlihat anak-anak ya, melalui vibrasi-vibrasi kesucian yang hasilnya tidak dapat dirasakan melalui panca indera yang tidak terlihat gitu ya. Jadi keduanya tidak dapat terpisahkan, oleh karena itu perlu diperhatikan secara bersama-sama anak-anak. Nah, untuk menjaga keseimbangan ini, seseorang dapat melakukan dengan cara yoga, yaitu yoga Surya Namaskar namanya. Dimana yoga ini adalah untuk meningkatkan kesadaran serta pencerahan spiritual dengan cara menghormati dan memuja Dewa Matahari. Nah, Surya Namaskar ini ada 12 pose anak-anak, yang dimana digerakkannya secara berurutan atau irama, mencerminkan tentang alam semesta 24 jam per hari. Nah, ini gerakan namanya gerakan Surya Namaskar. Di Pramuka kemarin Bu Lina sudah kasih contoh beberapa anak-anak yang mengambil nilai itu tentang salah satu gerakan yoga dari step 1, step 2, dan step 3. Itu kan 3 gerakan. Nah, ini tapi Surya Namaskar ini ada 12 stepnya. Step yang pertama namanya Pranamasana. Kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan ke-12. Nanti anak-anak praktekkan di rumah, nanti Bu Dena akan jadikan nilai keterampilan, anak-anak membuat video. Nanti itu ya. Nah, ini ada upaya untuk menjaga kesehatan atau keseimbangan dalam tubuh menurut Ayurveda yang dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah ahara. Ahara itu artinya menjaga makanan anak-anak, sehingga upayanya adalah anak menjaga makanan kalian agar baik untuk kesehatan, makanan yang baik dan bermanfaat untuk badan, yang dimana itu sebagai satwika ahara.
Nah, di mana itu makan makanan yang bagus dan baik untuk tubuh kalian ya. Kesimpulannya, makanan yang baik adalah makanan yang berguna untuk, nah ini ada memperpanjang hidup, mensucikan atma, memberi kekuatan fisik, menjaga kesehatan, memberi rasa bahagia, memuaskan dan juga meningkatkan status kehidupan. Nah, upaya yang kedua adalah wihara. Wihara itu artinya berperilaku wajar. Misalnya, nggak suka begadang, tidak terlambat makan kecuali sedang berpuasa, lalu tidak menahan hajat buang air besar maupun air kecil, berdekatan dengan orang yang berpenyakit menular, tidur berlebihan juga nggak bagus anak-anak ya, begadang nggak bagus, tidur berlebihan juga nggak bagus, dan menghibur diri berlebihan, berfoya-foya. Lalu usaha yang ketiga itu ada ausada. Ausada itu adalah secara teratur minum jamu yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Nah, ini sudah ajaran Ayurveda. Selain itu, badan juga perlu dirawat dengan keseimbangan gerak dan peredaran tenaga atau prana ke seluruh tubuh, antara lain dengan berolahraga atau melaksanakan yoga, asana, dan pranayama secara rutin setiap hari. Ya. Nah, selain itu juga anak-anak menjaga kebersihan dan kesehatan baik secara skala maupun di skala itu tidak menjadi tanggung jawab perseorangan saja, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintahan seperti yang diajarkan oleh Resi Kautilya dalam kitab Chanakya Niti Sastra. Nah, bahwa seorang raja atau kepala pemerintahan itu wajib memelihara kelestarian sumber-sumber alam, kebersihan pemukiman, kesehatan jasmani dan rohani rakyatnya agar negara kuat dan makmur dan damai. Nah, misalnya adanya vaksin, apalagi sekarang di zaman corona seperti ini anak-anak ya, pemerintah sudah berupaya berbagai cara yang dilakukan untuk memperoleh vaksin tersebut agar kita terhindar dari virus atau penyakit manapun juga gitu anak-anak ya. Nah, ini ada biasanya kita juga memakan 4 sehat 5 sempurna ya. Ada makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga susu. Nah, ini ada tugas yang terakhir, ada tugas renungan. Anak-anak silakan dibaca ini tugasnya. Nanti anak-anak setelah selesai membaca PPT ini dan mendengarkan Bu Delina, anak-anak langsung mengirim voice note kalian ke ruang kelas ya. Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih.